Haleluya. Saya bersyukur kepada Bapa atas puji-pujian dan doanya, dan saya ingin bersyukur kepada Bapa untuk setiap jemaat yang ada di sini dan setiap yang beribadah bersama secara online. Hari ini sebagai ibadah hari Rabu yang pertama di tahun ini, saya ingin berbagi khotbah yang saya merasa sangat diberkati, yaitu pesan yang diberikan oleh pendiri Reverend Abraham Park yang berikan tahun 2008 tanggal 1 Oktober hari Rabu. Dan karena setiap firman tuh benar-benar berkati saya mencoba cara saya terbaik untuk berbagi setiap firman yang ia berikan. Hampir kata demi kata. Mari kita baca di Lukas pasal 17 ayat 26 sampai 34. Lukas pasal 17 ayat 26 sampai 34. Dan kita akan baca secara bertanggapan. Saya baca ayat 26. Pada waktu aku kembali, orang tidak akan mempedulikan perkara-perkara Allah sama halnya seperti pada zaman Nuh. Mereka makan, minum, dan merayakan pernikahan. Segala sesuatu berjalan seperti biasa sampai saat Nuh naik bahtera, lalu banjir melanda dan membinasakan mereka semua. Dan dunia akan seperti pada zaman Lot. Orang-orang melakukan pekerjaannya seperti biasa, mereka makan, minum, berjual beli, bercocok tanam, dan membangun. Sampai saat Lot meninggalkan Sodom, lalu turunlah hujan api dan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Ya, semuanya akan berjalan seperti biasa sampai saat aku kembali. Pada hari itu, orang-orang yang jauh dari rumahnya jangan pulang untuk mengawasi barang-barangnya. Orang yang di ladang jangan kembali ke rumahnya. Ingat apa yang telah terjadi pada istri Lot. Siapa yang mempertahankan nyawanya akan kehilangan nyawa, dan orang yang kehilangan nyawa akan menyelamatkannya. Bersama-sama, pada malam itu, dua orang tidur dalam satu ruangan, yang seorang akan dibawa, yang lain ditinggalkan. Ini adalah firman Allah. Judul pada hari ini adalah Pada Zaman Anak Manusia. Pada zaman anak manusia. Bahkan ketika kita ingin hidup yang beriman, jika saya tidak memiliki keyakinan yang kokoh di dalam hati saya, maka saya tidak bisa melanjutkan dengan iman saya. Kita harus konsentrasi, kita harus benar-benar bisa fokus. Dan jika saya memiliki hati atau pikiran yang berkata, hari ini adalah hari yang lain, besok juga hari yang lain, maka kita tidak bisa hidup dan melihat hari itu. Seperti dikatakan pengkhotbah pasal 3, dikatakan ada hari yang ditunjuk. Ada awal, ada akhir, ada lahir, ada kematian. Jadi ada waktu yang ditentukan. Dan kita harus tahu waktu itu. Waktu yang ditentukan, waktu yang tepat, supaya kita bisa hidup yang sesuai dengan iman. Ada kesempatan untuk kita belajar firman Allah, dan akan ada waktu, bahkan jika kita membayar uang atau membayar dengan apapun, kita tidak akan bisa belajar firman Allah lagi. Akan ada waktu kita bisa datang ke gereja untuk beribadah, juga ada waktu kita tidak bisa datang ke ibadah. Akan ada waktu kita bisa belajar Alkitab, ada waktu dimana bahkan jika kita ingin belajar Alkitab, kita tidak bisa melakukannya. Firman Allah akan hilang suatu hari. Amos pasal 8 ayat 11. Saatnya pasti tiba, demikian firman Tuhan Allah. Aku akan mendatangkan bala kelaparan ke atas negeri ini, bukan kelaparan karena tidak ada roti atau air, melainkan karena tidak adanya firman Tuhan. Akan ada waktu ketika ada kelaparan firman Tuhan, ketika firman Tuhan jadi sulit untuk ditemukan. Dan dunia yang pertama terjadi, dunia yang kedua terjadi, akan ada tiba waktunya kita tidak bisa hidup jika kita tidak punya iman yang sebenarnya.
Wahyu pasal 8 ayat 13, Wahyu pasal 8 ayat 13. Sementara saya memperhatikan, saya melihat seekor Garuda melayang-layang sendirian di udara sambil berseru dengan nyaring, celaka, celaka, celakalah manusia di bumi, karena segala perkara dahsyat yang akan segera terjadi pada waktu ketiga malaikat yang lain meniup sangkakala mereka. Mereka berbicara tentang uh, tiga sangkakala terakhir, yang kelima, keenam, dan ketujuh. Dan ketika ini terjadi, maka naga merah binatang akan datang dan akan memateraikan orang-orangnya dengan tanda 666, dan tanpa tanpa materai dari iblis itu, maka sulit sekali untuk bertahan hidup di dunia ini. Akan tetapi Allah memberikan uh, hal pemeliharaan bahkan di dalam padang di dalam padang gurun. Jadi saya berdoa supaya Allah memberikan pemeliharaan itu pada kita semua. Jadi akan ada waktu di mana firman Allah itu banyak, tapi ada juga saat ketika ada kelaparan firman Allah. Jadi kita belajar bagaimana kita bisa mempersiapkan pada waktu um, kelimpahan dan waktu kelaparan. Tapi ada juga contoh Elisa dan Nabi dan Elia, Nabi Elia dan janda itu. Yang kita perlukan adalah iman, yaitu perintah dari Yesus dan perintah dari Allah. Mereka yang menjaga iman akan mendapatkan kemenangan. Ketika Nabi Elia datang ke perempuan itu, dia bilang jangan makan tapi berikan kepada saya. Jadi ada arti yang sangat penting di sini, karena setelah ia taat, maka melalui Nabi Elia, Allah memberikan dia berkat. Mazmur 37 ayat 19. Ia memelihara mereka pada masa-masa kesulitan, bahkan pada masa kelaparan mereka berkecukupan. Semoga berkat ini menjadi milik kita. Alkitab bukanlah imajinasi atau fantasi, tapi Alkitab adalah kenyataan. Itu sebabnya Alkitab berkata, iman adalah realitas untuk keyakinan atas hal-hal yang diharapkan. Lukas pasal 17 ayat 26, pada waktu kembali orang tidak akan mempedulikan kata-kata perkara Allah sama halnya seperti pada zaman Nuh. Juga Matius pasal 24 ayat 37, Matius pasal 24 ayat 37, orang akan hidup seperti biasa mengadakan perjamuan pesta dan pernikahan sama seperti zaman Nabi Nuh sebelum banjir. Banyak tanda-tanda dan nubuat dari Allah yang digenapi, dan kita melihat hal ini digenapi pada saat kita hidup. Yang kita perlu lakukan adalah kita membuka koran kita, TV kita melihat firman Allah itu dipenuhi saat kita hidup. Jadi sama seperti pada zaman Nuh, kedatangan dari anak manusia itu adalah penghakiman terakhir. Tidak ada yang tahu kapan dan tidak ada yang bisa kita lakukan. Tapi mereka yang menerima kasih karunia Allah, mereka yang menerima firman dan Roh Kudus, dan mereka yang memiliki iman seperti Abraham, Allah akan menganggap mereka seperti temannya dan akan memastikan untuk mereka tahu rahasia dan misterinya sebelum hal itu terjadi. Mazmur pasal 25 ayat 14, Mazmur pasal 25 ayat 14, persahabatan dengan Allah disediakan bagi orang-orang yang menghormati Dia, hanya kepada mereka yang memberitahukan rahasia janji-janjinya. Semoga kita bisa menjadi teman Allah atau sahabat Allah, sehingga Allah bisa memberitahukan kepada kita, dan Ia akan memberikan perjanjian pada kita sehingga kita bisa mengerti janji itu dan bisa mempersiapkan diri. Amin. Dan Alkitab berkata, kalau kamu melihat hal ini terjadi,
akhir itu sudah datang, sudah di pintu, mengetuk pintu itu. Matius pasal 24 ayat 42 sampai 43, Matius pasal 24 ayat 42 sampai 43. Jadi bersiap-siaplah, karena kalian tidak tahu kapan Tuhan kalian akan datang kembali. Orang dapat menghindari bahaya kemalingan dengan jalan berjaga-jaga terhadap kemungkinan itu. Ya kan? Dan pertanyaannya, ketika di sini dikatakan berjaga-jaga, dan ia memberikan kita contoh pemimpin pemimpin dari rumah itu tidak tahu kapan 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 pencuri itu bisa datang. Apakah orang itu tertidur? Apa artinya berjaga-jaga? Tidur sebentar lalu bangun ketika ketika pencuri datang dan mengetuk pintu, atau tidak tidur tapi berjaga-jaga. Dan dia berkata, itu adalah sikap. Itu adalah berjaga-jaga yang harus kita miliki sebagai manusia yang menanti pada Allah. Lukas pasal 21 ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Supaya kamu bertahan diri di depan Anak Manusia. Berdoa supaya kita bisa memiliki kekuatan. Untuk apa? Apakah kekuatan yang pas-pasan atau kekuatan yang sangat besar? Pemimpin dari rumah itu menunggu pencuri itu dengan satu gelas kopi atau satu teko kopi. Jadi kita berdoa supaya Allah memberikan kita tenaga untuk bisa bangun. Intinya adalah Ia akan memberikan kita kecukupan iman, berkat, dan kekuatan. Jadi semoga kita meminta pada hal itu. Amin. Matius pasal 24 ayat 44. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, sebab Anak Manusia akan datang pada saat kamu tidak duga. Sama seperti pada zaman Nuh, Matius pasal 25 ayat 13. Oleh karena itu jaga-jaga dan bersiaplah, karena kalian tidak mengetahui hari ini atau saat aku akan datang kembali. Apakah ada yang tahu? Itu sebabnya kita berjaga-jaga kan. Markus pasal 13 ayat 33. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Tapi mereka yang siap dan terbangun, Ia akan memberitahukannya kepada mereka. Matius pasal 13 ayat 35. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta. Tapi apa yang pasti adalah Allah bekerja sesuai dengan schedule Dia yang sempurna, dan Allah bekerja sesuai dengan schedule yang telah Ia siapkan sebelumnya. Ia tidak bekerja secara acak, Ia tidak bekerja secara spontanius, karena Ia adalah Allah. Ia bekerja sesuai dengan peringatannya, bagaimana Ia memperingatkan orang-orangnya. Amos pasal 3 ayat 7, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus menjadi hambanya. Allah sendiri berkata kepada Abraham, apa yang Ia akan lakukan. Sama seperti ponakan Abraham, Lot, Kejadian pasal 18 ayat 17 dan Kejadian pasal 19 ayat 2 tentang Sodom dan Gomora. Allah berkata kepada Abraham dulu, dan melalui Abraham Allah mengirimkan malaikat dan memberitahu Lot tentang hal ini. Kita juga melihat di Daniel, Nabi Daniel, ia berbicara tulisan dari Nabi Yeremia
dan ia menyadari 70 tahun. Itu adalah sesuatu yang Allah telah katakan kepada jemaat dia, dan Daniel yang mencari kehendak Allah dan membaca Alkitab mengerti akan hal ini. Jadi ini bukan sesuatu yang secara acak atau spontan atau impromptu pekerjaan Allah, tapi Allah juga telah telah menyatakannya kapan. Allah telah bilang kepada orang-orangnya dan pelayannya, siapa yang memiliki mata dan telinga, mereka yang bersiap-siap dan bangun akan bisa menemukan kapan. Bukan 70 tahun dari pengasingan di Babel, ia mengerti tentang 70 minggu kitab Wahyu, dan kita telah belajar itu di Daniel pasal 9 ayat 24 sampai 27. Ayat 24 sampai 27. Ia bilang kepada Daniel melalui Wahyu apa yang akan terjadi pada Israel. Bukan masa depan yang langsung, tapi Wahyu itu berbicara tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman. Pada zaman Nuh, seluruh manusia tidak tahu apa yang akan terjadi pada zaman mereka, pada hidup mereka. Jadi karena ketidaktahuan itu, mereka merayakan, mereka fokus, berdasarkan kata-kata Yesus, fokus mereka adalah memenuhi kehendak kedagingan mereka, memenuhi ketamakan mereka, dan kedagingan mereka, terutama keinginan seksual mereka. Mari kita pikirkan perbandingan itu dengan hari ini. Apa motivasi kita? Apa motivasi utama kita? Faktor utama kita untuk kehidupan manusia pada hari ini. Seluruh dunia hidup seperti ini. Dan berkata, kalau dosa melimpah, itu seperti memenuhi puncaknya dan bertumpah-tumpah. Kejadian pasal 6 ayat 5. Kejadian pasal 6 ayat 11. Bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Lalu ada Nuh. Dari seluruh orang, jutaan orang yang hidup di dunia ini, ada satu manusia yang memperhatikan firman Allah. Ada satu orang yang secara rohaniah berjaga-jaga dan bangun. Matius pasal 24 ayat 39. Matius pasal 24 ayat 39. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan manusia. Mereka yang tidak mengerti tidak akan bisa mengerti sampai akhirnya mereka dihancurkan. Sampai akhir. Ingat nggak pelajaran Daniel? Bahkan sampai air itu naik di atas hidung mereka. Mereka akan berkata, oh, Noah itu benar. Akan tapi apa? Mereka tidak ada dalam bahtera. Pada akhirnya juga akan ada waktu mereka bersaksi dengan bibir mereka, Allah itu benar. Alkitab itu benar. Tapi mereka menggematang gigi. Kenapa? Karena mereka sadar kalau mereka tidak ada dalam bahtera. Nuh menemukan kasih karunia di hadapan Allah. Tidak peduli apa yang terjadi, akan ada waktu kesulitan, waktu kegelapan, waktu depresi. Atau saya berharap hal ini tidak terjadi. Tapi bahkan jika hal itu terjadi, hal sulit terjadi, kita harus berusaha untuk mendapatkan kasih karunia Allah. Amin. Mari kita berdoa kepada Allah, karena kita mungkin lupa. Allah,
Izinkan kita untuk memiliki kekuatan bahkan untuk mendapatkan kasih karunia bahkan ketika kita ingin menyerah. Itulah satu-satunya cara supaya kita bisa bertahan hidup. Dan Nuh sebagai hasil dari mendapatkan kasih karunia Allah, ia belajar untuk takut kepada Allah. Itu sebabnya ia bisa berjalan bersama dengan Allah. Kejadian pasal 6 ayat 13 sampai 15. Ayat 13 sampai 15. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka, jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Karena Nuh, keluarganya mendapatkan keselamatan. Tapi pada saat yang sama, karena Nuh, sisanya dihakimi. Nuh menjadi standarnya. Allah menyuruhnya untuk membangun bahtera. Allah memberikan instruksi dengan cara yang tidak dimengerti oleh setan. Allah memberikan kepada Nuh cetak biru. Nuh belum pernah merasakan ini sebelumnya. Ini pekerjaan yang baru dan hal yang baru bagi Nuh. Tapi ia taat. Itu adalah kuncinya. Alkitab tidak berkata Nuh meminta pada Allah apapun. Alkitab tidak berkata Nuh melawan kata-kata Allah. Tapi di Ibrani pasal 6 ayat 7 dikatakan kalau Ibrani pasal 11 ayat 7. Ibrani pasal 11 ayat 7. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Karena iman itu menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Ini proyek yang besar, bukan sesuatu yang ia kerjakan selama beberapa bulan atau beberapa tahun. Ia tahu kalau ini berhubungan dengan sisa hidup dia. Ini adalah proyek yang sangat besar. Mereka tidak punya mesin. Saya bahkan tidak tahu apakah di mana Nuh mendapatkan kayunya yang cukup panjang, cukup besar, cukup tebal. Ia harus buat alat-alatnya dulu kan. Ia harus buat sistem dia dulu kan. Dan tidak ada orang di dunia yang setuju dengan dia. Setiap orang mungkin berkata menghabiskan waktu, menghabiskan hidup, menghabiskan uang, menghabiskan setiap hal. Keluarga dia, ipar dia, tidak ada yang mengerti, hanya 8 orang dalam hidup dia, dalam keluarga dia. Doa saya adalah anggota gereja Zion bisa menjadi 8 orang ini. 8 melambangkan mereka yang diperbaharui dengan darah Yesus Kristus. Mereka yang menjadi anak dari Bapa kita melalui darah Kristus. Tapi bahkan pada akhir dari konstruksi itu, ada waktu yang penuh dengan frustasi, waktu dengan kesulitan, waktu dengan kesedihan dan kesendirian bagi Nuh. Bahkan pada saat itu, ia tidak pernah melawan Allah dan ia bahkan tidak bertanya kepada Allah. Ia hanya terus taat. Karena seperti yang kita lihat di Ibrani pasal 11 ayat 7, ia takut dengan Allah. Karena taat dan ketakutan itu
teror Allah bersama dengan dia sehingga ia tidak berdosa. Semoga ketakutan dan teror Allah bersama dengan kita. Jadi kita dalam ketaatan sehingga kita tidak bisa melakukan dosa. 2 Petrus pasal 2 ayat 5, 2 Petrus pasal 2 ayat 5. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Kamu tahu, kamu mungkin pikir hal ini nggak mungkin. Bagaimana mungkin saya nggak berdosa, ya nggak? Saya telah berdosa sampai siang ini. Bagaimana mungkin saya berhenti berdosa ketika dosa, bagaimana mungkin sikap dosa saya hilang, tapi dengan kasih karunia Allah, dengan teror dari Allah, dengan ketakutan terhadap Allah yang bersama dengan kita, kamu mungkin bisa terkejut. Dan semoga kita semua bisa terkejut akan hal ini. Ketika dosa keluar dari diri kita dan tidak mau kembali kepada kita. Semoga hal itu terjadi pada kita. Itu adalah keajaiban pertama yang harus kita rasakan. Walaupun seluruh dunia melawan Nuh, setidaknya 8 orang ini menjadi satu. Itu sebabnya doa saya adalah semoga gereja Sion menjadi 8 orang ini dan menjadi satu dalam iman. Mereka bersatu, bekerja bersama-sama, dan sebagai hasilnya, hal yang pertama yang mereka dapatkan adalah keselamatan bagi diri mereka sendiri. Kejadian pasal 6 ayat 22, Kejadian pasal 7 ayat 5 juga. Dan mereka selesai. Nuh ketika ia 600 tahun, bulan kedua, hari ke-10, Allah berkata kepada dia akhirnya. Dia berkata, Nuh, kamu bekerja dengan baik. Kamu telah taat. Kamu telah membangun bahtera seperti yang telah saya tunjukkan kepada kamu. Apakah ada waktu ketika Allah datang kepada kamu dan berkata, kamu dan kamu, ya, terima kasih. Allah memberitahu kepada kamu, terima kasih. Kamu telah melakukannya dengan baik. Saya berdoa, mari kita berdoa bersama-sama dalam nama Allah. Allah akan datang, Bapa kita akan datang suatu hari dan berkata, hey, terima kasih karena melakukan pekerjaan itu. Bukannya itu hal yang sangat baik ya? Ya, membangun bahtera. Jika ada yang tahu bagaimana membangun kapal, pasti akan tahu itu sangat hal yang sangat bodoh, yang besar yang kamu lakukan. Mana pegangannya? Apa yang kamu katakan? Nggak ada kuncinya. Kamu nggak bisa bawa dia pergi kemanapun dia pergi kan, tapi itu desain dari Allah Bapa. Mungkin berapa orang mungkin bilang, apa rencana kamu, apa yang akan kamu lakukan tahun depan atau tahun ini. Tapi siapa yang memiliki kontrol? Hanya Allah yang memiliki kontrol terhadap Astra itu kan, untuk mengarahkannya kemana ia pergi. Jadi sekarang kesimpulan, dengan segala contoh terutama ketika Nuh melambangkan akhir zaman, Lukas pasal 17 ayat 26, dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Dalam bahasa Yunani itu adalah dalam hari-hari dari Noah, dari Nuh. Artinya hari yang diberikan kepada Nuh.
Di hari yang diberikan kepada Nuh, hari-hari Nuh, di hari yang diberikan kepada Nuh, dianugerahkan kepada Nuh. Setiap orang diberikan hari ini. Setiap orang diberikan hari spesial yang berharga. Mereka yang tidak bangun, mereka pikir kalau hari itu hanya hari biasa. Mereka pikir kalau hari itu hanya hari yang kamu gak tahu apa yang terjadi pada hari-hari itu. Mereka menghabiskannya dengan melakukan keinginan mereka, kehendak mereka pribadi. Segala sesuatu lewat begitu saja bagi mereka. Antais hemerais tonoe. Antais hemerais tonoe. Antais hemerais tolot. Untuk Lot. Diberikan pada Lot. Di Lukas pasal 17 ayat 28. Dan ayat 26. Entais hemerais tuhiu to antopru. Artinya pada hari-hari anak manusia. Kita harus pikirkan hari Nuh, hari yang diberikan pada Lot, hari Allah, hari Tuhan. Jadi entais hemerais, masukkan nama kalian. Kamu di tahun 2024, entais hemerais tu Sam, misalnya Dewi, misalnya pada kamu, misalnya berapa banyak hari yang diberikan pada kamu, dan berapa banyak hari yang diberikan pada kamu yang kamu pakai untuk mempersiapkan untuk hari Tuhan yang akan datang. Saya benar-benar berdoa kalau kita tidak akan hilang 1 hari, 1 menit, atau 1 detik yang Allah berikan pada kita. Dan mungkin kalau kamu tidur, kamu bilang, Bapak saya akan tidur 5 jam, 6 jam, 7 jam. Tolong jangan itu menjadi sia-sia. Semoga kamu beri saya berkat dan kasih karunia bahkan ketika saya tidur. Sehingga saya bisa bersama dengan kamu. Dan saya bisa di-recharge sehingga saya bisa catch up 5, 6, 7 jam yang hilang. Saya ketinggalan appointment karena sekolah anak saya dan ini dan itu. Saya tidak ingin kehilangan waktu itu. Berikan saya kesempatan untuk menjadi saksi bagimu. Beri saya kesempatan untuk mengerti kehendakmu melalui pengalaman ini. Semoga hal ini bisa dihitung dalam kerajaanmu. Apakah kamu pernah berdoa? Pendeta Abraham Park berkata, ia berdoa seperti ini. Tentang waktu kamu, tentang hari yang diberikan pada kamu. Akhirnya, Efesus pasal 5 ayat 16. Efesus pasal 5 ayat 16. Dan sama seperti dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Kolose pasal 4 ayat 5. Kolose pasal 4 ayat 5. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Kedua tempat ini, waktu di Efesus 5 ayat 16, pergunakan waktu yang ada, dan Kolose pasal 4 ayat 5, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Penggunakanlah waktu yang ada. Dan waktu di sini itu adalah kairos. Kairos itu adalah waktu Allah. Waktu signifikan untuk kerajaan Allah. Waktu yang ditentukan oleh Allah. Gunakan waktu kamu, dan dalam bahasa Yunani itu adalah exagoratsome. Pergunakan waktu itu adalah exagoratsome atau agora. Kamu tahu kata agora nggak? Agora itu kayak pasar, tempat jual beli.
Saat kita bilang X dari kata Exodus, itu artinya keluar. Artinya bayar uang untuk beli itu. Beli waktu itu. Jadikan waktu itu milik kamu. Beli. Pegang pada kesempatan itu. Kesempatan apa? Ketika kamu melihat waktu Allah itu sedang bertemu, beli waktu itu. Dan Allah berkata, saya di sana. Ketika kamu lihat kehendak Allah berjalan, kamu ambil. Jadikan itu milik kamu. Kadang-kadang kita lihat orang-orang di Alkitab, contoh yang baik di Alkitab, ketika ada orang sedang bertani dan ia melihat ada harta karun di tanah itu, ia beli seluruh tanahnya sehingga ia bisa menjadi harta berharga punya dia. Dia beli seluruh tanah itu, ya kan? Kamu lihat kesempatan, ambil kairos yang diberikan oleh Allah dan jadikan milik kamu. Beli waktu itu sehingga kamu memiliki waktu lebih banyak lagi. Bukan hanya untuk main, tapi waktu yang bertambah itu entais hemerais, waktu yang diberikan kepada kamu menjadi lebih lagi. Saya benar-benar berdoa dan saya percaya kalau ini adalah kehendak Allah. Kalau kita berpegang pada kesempatan itu dan berbuah dari kesempatan itu. Entais hemerais. Di hari yang diberikan kepada kamu. Kita benar-benar diberkati untuk diberikan waktu hari itu di tahun itu. Semoga kita menjadikan setiap hari, setiap waktu berharga. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami tidak tahu apa yang terjadi, apa yang akan terjadi masa depan. Kita tahu bagaimana akhirnya, tapi kita belajar pada hari ini melalui firman yang berharga yang diberikan oleh anak Allah. Kalau kita diberikan kesempatan ini, kita diberikan berkat waktu yang berharga dan hari, sehingga hari kita itu menjadi hari yang bertemu dengan hari anak Allah. Semoga hari kita digunakan olehmu untuk berbuah, untuk membangun bahtera, untuk mempersiapkan pada harimu. Allah Bapa, kami berdoa Engkau mengizinkan setiap anggota dan gereja Sion bisa menjadi 8 orang keluarga Nuh, dan kami berdoa setiap anggota bisa menanti sampai 1335 hari. Dan Bapa, kami berdoa semoga Engkau bisa ingat pada mereka yang tidak di sini, yang bergumul melewati kesulitan, kegelapan. Semoga Engkau menyelamatkan mereka juga. Jangan lupakan siapapun dari mereka. Dan kami berdoa semoga Engkau menggunakan kita, menggunakan bibir kita, tangan kita, gunakan pelayanan untuk sampai ke orang-orang itu, untuk mereka yang harus datang ke pintu ini. Dan kami berdoa nomornya bisa dipenuhi, hari-harinya bisa dipenuhi, dan kita bisa melihat Engkau datang untuk membawa kita pulang. Terima kasih atas kasih karunia-Mu. Percaya kalau Engkau akan melihat kita, memberikan kita kekuatan, kasih karunia, sehingga kita bisa menghabiskan setiap hari, setiap menit, setiap jam sesuai dengan rencana-Mu. Dan berdoa ini semua di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus dengan penuh rasa syukur. Amin.